Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penyimpanan dokumen kepegawaian. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Pemateri pertama yaitu Rini Krisnadewi, absen 29, yang akan menjelaskan tentang pengumpulan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pemateri kedua yaitu Sabita Amanda, absen 30, akan menjelaskan tentang identifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pemateri ketiga, saya sendiri, Sabrina Alfarisi Nur Hakim, absen 31, yang akan menjelaskan tentang klarifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Pemateri keempat, yaitu Salsabila, absen 32, yang akan menjelaskan tentang penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Krisnadewi dari kelompok 7. Kali ini kelompok saya akan membahas tentang penyimpanan dokumen kepegawaian. A. Pengumpulan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Portofolio setiap kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian perlu dikumpulkan supaya pengarsipannya dapat ditelusuri dengan jelas. Pengarsipan yang jelas ini dapat mempermudah pegawai dalam menelusuri rekam jejak setiap kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Berikut pembahasan secara mendalam mengenai portofolio. 1. Pengertian portofolio. Secara etimologis, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port dari kata report yang berarti laporan dan folio yang berarti lengkap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, portofolio adalah tas untuk surat-surat. Istilah tersebut mengandung arti bahwa portofolio adalah kumpulan dari surat-surat atau dokumen yang disusun menjadi satu. Beberapa ahli mendefinisikan portofolio antara lain sebagai berikut. A. Menurut Collins, portofolio adalah wadah yang berisi sejumlah bukti yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu. B. Menurut Erman S.A., portofolio adalah laporan lengkap segala aktivitas yang dilakukan seseorang. C. Menurut Yasin, portofolio adalah kumpulan tugas, pengalaman belajar, dan hasil kerja sendiri. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa portofolio adalah kumpulan dokumen seseorang atau organisasi yang disusun untuk suatu tujuan tertentu. Sebagai contoh, portofolio hasil belajar siswa berisi dokumen tentang tugas atau pekerjaan yang dibuat oleh siswa. Demikian halnya dengan kepegawaian. Portofolio merupakan kumpulan dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, seperti data diri pegawai, ijazah, dan surat keputusan. Saat ini, portofolio bukan hanya berbentuk manual atau kertas, melainkan juga dapat disusun dalam bentuk digital. Kedua jenis portofolio tersebut dibutuhkan dan digunakan dalam organisasi atau perusahaan. Sebagai contoh, banyak perusahaan yang menginformasikan bahwa portofolio lamaran pekerjaan dikirim melalui email, sehingga hal ini membutuhkan portofolio dalam bentuk digital. Sedangkan dalam proses kenaikan pangkat seorang pegawai, dibutuhkan dokumen manual untuk pemberkasan. 2. Tujuan portofolio. Ada beberapa tujuan yang diharapkan dari adanya sistem portofolio kepegawaian. Berikut beberapa tujuan dari pengadaan portofolio kepegawaian. A. Tersusunnya dokumen kepegawaian secara lengkap. B. Tertatanya dokumen kepegawaian dengan lebih rapi. C. Mencegah hilangnya dokumen kepegawaian. D. Mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan di bidang kepegawaian. E. Memudahkan dalam penyediaan informasi kepegawaian. F. Memudahkan dalam pencarian dokumen. 3. Fungsi portofolio.
Ada beberapa fungsi dari portofolio kepegawaian. Berikut adalah beberapa fungsi dari portofolio kepegawaian. A. Sebagai bukti fisik yang disusun secara kronologis sejak seorang PNS menjadi pegawai sampai dengan purna tugas. B. Sebagai bukti atau dokumen yuridis jika terjadi sengketa pegawai. C. Sebagai bukti kinerja. 4. Prinsip dokumentasi portofolio. Berikut beberapa prinsip dokumentasi portofolio kepegawaian. A. Perencanaan. Dalam menyusun portofolio, sebaiknya dibuat perencanaan terlebih dahulu. Contohnya, dokumen apa saja yang harus dikumpulkan, kapan harus terkumpul, berapa banyak, tempat penyimpanan apa yang akan digunakan, dan biaya yang harus dikeluarkan. B. Ketepatan waktu. Penyusunan portofolio harus tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang direncanakan atau sesuai permintaan, karena keterlambatan pengiriman dokumen dapat menjadi masalah atau kegagalan dalam suatu urusan. C. Akurasi data. Data atau dokumen dalam portofolio adalah data yang akurat dan benar. Dengan kata lain, data yang ada di portofolio diharuskan masih berlaku, terbaru, dan autentik untuk digunakan, bukan data yang tidak berlaku lagi. D. Kelengkapan informasi. Informasi yang ada di portofolio harus lengkap. Jika dalam portofolio ada data yang kurang lengkap, hal tersebut dapat mengakibatkan portofolio kekurangan data, dan kekurangan data tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya. Selain itu, kemungkinan suatu kegiatan yang memerlukan portofolio tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, bahkan dapat mengakibatkan kegagalan. E. Keterbacaan dokumen. Portofolio harus dapat dibaca oleh semua pihak yang berkaitan, bukan hanya pemilik atau pembuat portofolio, melainkan juga pihak-pihak yang berkaitan atau memerlukan portofolio. Dalam hal ini, arti terbaca yaitu maksud dan tujuan portofolio dapat dimengerti serta mudah untuk dipahami. F. Kepraktisan dokumen. Portofolio sebaiknya dibuat dengan memperhatikan kepraktisannya. Secara materi, portofolio disusun sesuai dengan keperluan, tetapi lengkap dan tidak berlebihan. Secara wujud, portofolio dibuat agar praktis untuk ditempatkan dan dibawa sehingga tidak memerlukan ruang yang luas dan sebagainya. G. Penataan dokumen. Dokumen portofolio disimpan agar tertata rapi dan mudah untuk ditemukan apabila dibutuhkan. Penyimpanan dokumentasi portofolio harus hati-hati, seperti dijauhkan dari api atau air, karena terbuat dari bahan kertas. Selain itu, sinar matahari dan kelembapan udara juga dapat memengaruhi kualitas dokumen. Oleh karena dokumen kepegawaian pada umumnya bersifat rahasia dan harus disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kualitas kertas dari dokumen tersebut harus tetap dijaga. Sementara itu, pada dokumentasi portofolio yang bersifat digital, penyimpanan portofolio juga harus berhati-hati. Misalnya, gunakan password atau kode tertentu untuk mencegah pihak lain mencuri data kepegawaian. 5. Pengumpulan portofolio kepegawaian. Untuk menyusun dokumen portofolio yang berkaitan dengan kepegawaian, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Menentukan tujuan. Dalam penyusunan portofolio, kita harus tahu tujuan penyusunannya. Sebagai contoh, portofolio data pribadi, portofolio lamaran kerja, portofolio kenaikan pangkat, dan sebagainya. Dengan mengetahui tujuan pembuatannya, hal ini dapat mempermudah pengumpulan bahan-bahan yang dibutuhkan. B. Menentukan isi dokumen. Setelah mengetahui tujuan penyusunan dokumen, kita dapat menentukan dokumen apa saja yang harus ada dalam portofolio tersebut. Sebagai contoh, portofolio lamaran kerja harus ada dokumen, yaitu sebagai berikut. 1. Surat lamaran. 2. Daftar riwayat hidup. 3. Fotokopi ijazah. 4. Fotokopi sertifikat. 5. Surat kesehatan. C.
yang akan digunakan. Tempat penyimpanan portofolio harus disiapkan. Sebagai contoh, apa yang akan digunakan? Apakah map, ordner, box file, atau yang lainnya? Selanjutnya, disiapkan alat-alat tersebut. D. Mengumpulkan bahan atau dokumen. Setelah mengetahui dokumen apa saja yang diperlukan, carilah dokumen tersebut. Jika dokumen yang diperlukan ada di seluruh pegawai, informasikan kepada pegawai untuk mengumpulkan dokumen. Tentukan kapan waktu pengumpulannya, dikumpulkan ke siapa, dan sebagainya. Setelah itu, dokumen yang sudah terkumpul disusun sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Sabita. Saya akan menjelaskan tentang identifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama, ada pengertian dari identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas atau data diri seseorang, benda, dan sebagainya. Ada perbedaan antara dokumen kepegawaian kantor swasta dengan dokumen kepegawaian kantor pemerintah. Apa aja sih perbedaannya? Dokumen kantor swasta, jumlah dan jenisnya lebih sedikit, ruang lingkupnya lebih kecil, dan prosedur pembuatannya lebih sederhana. Sedangkan dokumen kantor pemerintah, jumlah dan jenisnya lebih banyak, ruang lingkup yang lebih luas, dan prosedurnya lebih rumit. Adapun contoh-contoh dokumen kepegawaian di perusahaan. Yang pertama, ada data pribadi pegawai. Yang kedua, surat keterangan pengangkatan. Yang ketiga, surat keterangan pemberhentian. Keempat, surat cuti. Dan yang kelima, surat tugas. Contoh dokumen kepegawaian di pemerintahan. Yang pertama, ada data kepegawaian perorangan. Yang kedua, nota penetapan NIP. Yang ketiga, surat keterangan CPNS. Yang keempat, surat tugas. Yang kelima, surat tanda tamat lulus pendidikan dan pelatihan. Keenam, berita acara pengangkatan sumpah atau janji. Yang ketujuh, SK PNS. Yang kedelapan, nota persetujuan Kepala BKN tentang kenaikan pangkat. Yang kesembilan, nota persetujuan Kepala BKN tentang mutasi. Dan yang ke-10, SK kenaikan pangkat. SK mutasi, penetapan angkat kredit, berita acara pelantikan dalam jabatan, SK pengangkatan pemindahan dalam jabatan, surat pernyataan menduduki jabatan, surat keputusan pindah wilayah kerja, nota persetujuan Kepala BKN tentang perpindahan antar instansi, SK pindah antar instansi, nota persetujuan Kepala BKN tentang peninjauan masa kerja, SK peninjauan masa kerja, nota persetujuan Kepala BKN tentang cuti di luar tanggungan negara, SK cuti di luar tanggungan negara, nota persetujuan Kepala BKN tentang pembantuan pada daerah otonom, SK pembantuan kepada daerah otonom atau instansi lain, SK penarikan dari pembantuan, SK diperkerjakan pada daerah otonom atau instansi lain, SK penarikan dari dipekerjakan, SK hukuman disiplin, SK pengangkatan kembali dari pemberhentian sebagai pejabat negara, SK pembebasan dari jabatan organik, SK pemberhentian sementara, laporan pegawai yang hilang, laporan kembalinya PNS yang hilang, SK pemberian uang tunggu, SK penggantian atau perubahan nama, SK penetapan tanggal lahir, SK tanda lulus mengikuti pendidikan kedinasan, SK tugas belajar pendidikan umum, surat tanda lulus atau ijazah, laporan peningkatan pendidikan, laporan perkawinan pertama, kedua, ketiga atau perceraian, laporan kelahiran atau kematian anak, surat keterangan pengangkatan anak, surat izin untuk melangsungkan perceraian, laporan kematian suami atau istri, SK tanda kehormatan atau tanda jasa, SK penyesuaian gaji pokok, SK penyesuaian jabatan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, SK pengangkatan PNS dalam pangkat lokal, hasil pendataan ulang PNS, SK konversi NIP, SK meninggal dunia, SK pemberhentian, SK kenaikan pangkat pengabdian, dan SK pensiun. Ini adalah contoh dokumen di bidang kepegawaian. Yang pertama, ada surat lamaran kerja. Yang kedua, ada surat penggantian NIP. Yang ketiga, ada surat pengangkatan CPNS atau PNS. Yang keempat, ada daftar riwayat hidup. Yang kelima, ada hasil tes kesehatan. Yang keenam, ada kartu pegawai. Selanjutnya, ada kartu suami istri. Kartu peserta tas pen, kartu peserta asuransi, sasaran kerja pegawai atau
SKP, NPWP atau nomor pokok wajib pajak, SK hukum disiplin atau BAP, SK mutasi, SK cuti, surat tugas, dan yang terakhir SK pensiun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klarifikasi portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian. Yang pertama, ada formasi pegawai. Formasi pegawai adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan perencanaan pegawai. Contoh dokumen pada portofolio ini yaitu analisa jabatan, uraian jabatan, peta jabatan, daftar susunan jabatan, daftar pegawai menurut jabatan, perkiraan pegawai yang akan pensiun, perkiraan persediaan pegawai, analisis beban jabatan, budgeting, dan rekap data kepegawaian. Penerimaan pegawai. Penerimaan pegawai adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pengadaan atau penerimaan pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu informasi lowongan kerja, surat lamaran kerja, daftar hadir kegiatan seleksi pegawai, berita acara hasil seleksi, daftar riwayat hidup, surat pernyataan tidak pernah melakukan tindak pidana, dan surat keterangan kepolisian atau SKCK. Yang ketiga, pengangkatan pegawai. Pengangkatan pegawai adalah portofolio yang berisi dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan pegawai saat mulai diterima sebagai pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu daftar usul penetapan NIP, surat pernyataan rencana penempatan, SK CPNS, dan SK PNS. Yang keempat, pembinaan karir pegawai. Pembinaan karir pegawai adalah portofolio yang berisi dokumen yang berkaitan dengan karir pegawai, mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan karir pegawai. Contoh dokumen portofolio ini yaitu laporan bulanan kegiatan pengembangan diri, yang kedua, rencana tahunan kebutuhan pengembangan diri, yang ketiga, daftar susunan pengembangan PNS, dan yang keempat, analisis kesenjangan antara syarat jabatan dengan profil pegawai negeri sipil. Yang kelima, kebutuhan pengembangan kapasitas dan kapabilitas PNS. Yang keenam, peta potensi PNS. Yang ketujuh, rencana pengembangan karir PNS. Yang kedelapan, kebutuhan pengembangan PNS. Yang kesembilan, laporan penyusunan rencana pengembangan PNS. Dan yang ke-10, alur karir PNS. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai. Penyelesaian pengelolaan keberatan pegawai adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan keberatan-keberatan pegawai terhadap hal-hal tertentu di bidang kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu dokumen keberatan pegawai atas penilaian kerja dan dokumen keberatan pegawai dipindahkannya ke instansi lain. Yang keenam, mutasi pegawai. Mutasi pegawai adalah portofolio yang berisi dokumen yang berkaitan dengan mutasi atau perpindahan pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu surat permohonan mutasi, surat usulan mutasi, dan SK mutasi. Administrasi pegawai. Administrasi pegawai adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari pegawai di bidang kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu absensi pegawai, surat izin atau tidak masuk kerja, surat keterangan dokter, dan surat tugas. Yang kedelapan, kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu asuransi,
tunjangan pegawai dan cuti, pemberhentian pegawai atau pensiun. Pemberhentian pegawai atau pensiun adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pemberhentian atau pensiun pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu usulan pegawai yang akan pensiun dan SK pensiun. Yang ke-10, perselisihan atau sengketa pegawai. Perselisihan atau sengketa pegawai adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan perselisihan atau sengketa kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu laporan pihak yang bersengketa dengan pegawai dan berita acara pemeriksaan tentang sengketa pegawai. Pemberian tanda jasa atau penghargaan. Pemberian tanda jasa atau penghargaan adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan pemberian penghargaan pegawai atau pemberian tanda kehormatan. Contoh dokumen portofolio ini yaitu usulan penerimaan penghargaan atau tanda kehormatan, berita acara tanda terima penghargaan atau kehormatan, dan SK pemberian penghargaan. Data kepegawaian. Data kepegawaian adalah portofolio berisi dokumen yang berkaitan dengan data kepegawaian, termasuk jika ada perubahan data kepegawaian. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu daftar riwayat hidup dan bukti pendukungnya, surat nikah, dan juga akta kelahiran anak. Yang ke-13 yaitu dokumentasi kepegawaian. Dokumentasi kepegawaian adalah portofolio yang berisi foto-foto kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian. Contoh dalam portofolio ini yaitu foto pribadi pegawai, foto keluarga pegawai, foto kegiatan saat mengikuti pendidikan atau pelatihan, foto saat menerima penghargaan, dan foto saat memasuki usia pensiun. Yang terakhir adalah berkas perorangan pegawai negeri sipil. Berkas perorangan pegawai negeri sipil adalah portofolio berisi dokumen yang bersifat pribadi dan hanya dimiliki oleh masing-masing pegawai. Contoh dokumen dalam portofolio ini yaitu surat lamaran kerja atas nama pegawai tersebut, SK-SK atas nama pegawai tersebut, NPWP, daftar riwayat hidup, kartu keluarga, kartu pegawai, dan juga kartu suami istri. Nama saya Salsabila dari kelas 12 OTKP 3, absen 32. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan portofolio kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan sistem penyimpanan arsip. Nah, hal-hal yang perlu diketahui berkaitan dengan sistem penyimpanan arsip portofolio antara lain. Yang pertama itu ada bentuk dokumen kepegawaian. Penyimpanan dokumen kepegawaian adalah kegiatan penataan dokumen kepegawaian, baik dokumen fisik maupun image dokumen atau digital, dalam media yang telah ditentukan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dokumen portofolio kepegawaian ada yang berbentuk fisik atau manual, ada pula yang berbentuk data digital atau elektronik. Berikut adalah penjelasan tentang data fisik dan data digital, yaitu yang pertama itu ada data fisik. Data fisik adalah penyimpanan portofolio berupa surat, gambar, dan lain-lain yang disimpan dalam tempat tertentu dan menggunakan sistem penyimpanan arsip. Sedangkan data digital adalah penyimpanan dokumen dalam bentuk digital berupa file atau data komputer atau hasil scanning dari dokumen atau data fisik. Dengan kata lain, telah terjadi konversi dan migrasi dari file kertas menuju file elektronik atau digital. Hal ini dilakukan dengan pemindahan atau scanning, identifikasi atau indexing, dan pengelolaan atau biasa disebut dengan managing terhadap file image dari hasil scanning terhadap file kepegawaian. Data digital ini sudah banyak digunakan oleh beberapa instansi, baik instansi pemerintahan maupun instansi swasta. Beberapa kelebihan dari sistem digital yang menjadi pertimbangan yaitu yang pertama, karena lebih mudah dalam proses penyimpanan, pencarian kembali,
dan penyajian informasi yang dibutuhkan karena dilakukan menggunakan sistem komputer. Lalu yang kedua, karena tidak memerlukan ruang penyimpanan yang luas. Berbeda dengan sistem manual, di mana semakin banyak data, maka akan semakin banyak tempat yang dibutuhkan. Alasan yang ketiga adalah dapat dilakukannya backup data atau pencadangan data. Jadi, apabila terjadi kerusakan, masih tersedia data di backup. Nah, yang keempat adalah manajemen data dan pengelolaan data lebih mudah. Dan yang terakhir itu memudahkan akses dan pendistribusian, walaupun memang terkadang hal ini juga dapat menimbulkan masalah apabila kurang berhati-hati. Lalu selanjutnya adalah sistem penyimpanan portofolio kepegawaian. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, ada beberapa sistem penyimpanan arsip yang digunakan oleh suatu organisasi. Jenis sistem penyimpanan arsip tersebut adalah: yang pertama ada sistem abjad, sistem subjek, sistem tanggal, sistem wilayah, dan yang terakhir adalah sistem nomor. Sistem-sistem tersebut sudah kita pelajari sebelumnya secara mendalam saat di kelas 10. Dan untuk penyimpanan dokumen kepegawaian dapat menggunakan sistem-sistem tersebut. Penggunaan sistem pengarsipan bergantung pada kebutuhan dan kebijakan masing-masing setiap perusahaan. Selanjutnya adalah pengelolaan tata naskah kepegawaian PNS. Yang pertama, pengelolaan tata naskah dalam bentuk dokumen fisik atau kertas. Pengelolaan portofolio bagi PNS, termasuk penyimpanan dokumennya, dapat berpedoman pada Perka BKN nomor 18 tahun 2011, yaitu tentang pedoman pengelolaan tata naskah kepegawaian pegawai negeri sipil yang ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2011. Alasannya adalah, yang pertama, agar antara instansi pusat dan daerah dapat mewujudkan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi secara nasional. Yang kedua, agar pelayanan informasi dapat berjalan secara efisien dan efektif. Tata naskah kepegawaian sendiri adalah sistem penyimpanan dan pengelolaan dokumen kepegawaian sejak diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil sampai dengan mencapai batas usia pensiun, berupa surat-surat keputusan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. Pengelolaan tata naskah kepegawaian pegawai negeri sipil dapat dalam berbentuk dokumen fisik atau kertas, yaitu: yang pertama adalah prosedur pencatatan dokumen kepegawaian pegawai negeri sipil atau PNS. Prosedur ini meliputi kegiatan verifikasi dan validasi. Kegiatan verifikasi yaitu verifikator menerima, menyortir, dan mengelompokkan per jenis dokumen per tahun lahir dan mencocokkannya dengan database, lalu pendistribusian dokumen kepada arsiparis, dan terakhir itu membuat laporan. Nah, sedangkan kegiatan validasi itu pengelolaan tata naskah mulai dari menerima, menyortir, mengelompokkan per tahun lahir, lalu pengelola meneliti serta mencatat jenis mutasi kepegawaian ke dalam daftar isi dan kartu induk pegawai. Selanjutnya itu tata naskah dimasukkan ke dalam sampul bening dan sampul tata naskah. Pengelola juga melaporkan permasalahan dokumen kepegawaian kepada atasannya. Ada prosedur penyimpanan tata naskah kepegawaian PNS. Prosedur tersebut adalah pengelola memberi label pada lemari dan sampul sesuai urutan NIP. Nah, NIP sendiri adalah nomor induk pegawai yang diberikan kepada PNS sebagai identitas yang memuat tahun, bulan, dan tanggal lahir, dan juga tahun dan bulan pengangkatan pertama sebagai CPNS atau PNS, jenis kelamin, serta nomor urut. Setelah diurutkan sesuai NIP, selanjutnya pengelola menyusun tata naskah ke dalam lemari sesuai urutan NIP, lalu menyimpannya. Dan yang terakhir itu pengelola membuat laporan. Yang ketiga adalah prosedur pemeliharaan tata naskah kepegawaian. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan inventarisasi dan rasionalisasi isi naskah sesuai dengan usia dokumen, memberikan penerangan yang cukup, membersihkan ruang penyimpanan arsip secara berkala, dan mengganti sarana penyimpanan yang rusak. Lalu ada prosedur pelayanan informasi yang kegiatannya itu meliputi peminjaman dan pengendalian. Nah, yang terakhir itu sarana dan prasarana penyimpanan naskah kepegawaian antara lain ada ruang penyimpanan, lemari, kartu induk, daftar isi, katalog peminjaman, masker, sarung tangan, komputer, printer, vacuum cleaner, dan yang terakhir itu peralatan lain yang diperlukan atau dibutuhkan.
Selanjutnya ada pengelolaan tata naskah kepegawaian dalam bentuk image dokumen, meliputi jenis dokumen kepegawaian yang dapat dipindai, yaitu jenis dokumen yang sama dengan dalam bentuk kertas. Nah, prosedur untuk dokumen yang dipindai ini, yang pertama itu ada tahap pra-scanning, tahap scanning, dan yang terakhir ada tahap pasca scanning. Sedangkan penyimpanan dokumen kepegawaian elektronik sudah dapat terpusat di database. Selanjutnya adalah bagaimana pemeliharaan tata naskah kepegawaian elektronik. Untuk mengatur penggunaan database image, sistem manajemen dokumen dapat menggunakan suatu aplikasi untuk berbagai kegiatan, yaitu mencari dokumen, mengubah metadata dokumen, menghapus, memindahkan, mengelola, mendaftar riwayat aktivitas, dan meminjam dokumen.